Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Rukiana Nuryanti Putri, SPSI MPSI Psikolog. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut PDD UKTPT dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen. Sebagai dosen yang mengabdi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kami memiliki kewajiban melaksanakan catur dharma yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta implementasi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaan dalam setiap kegiatan akademik yang dilakukan. Secara khusus, saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran yang merupakan bagian dari bidang pendidikan, tepatnya pada aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan pendekatan DIA atau yang sering disebut Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa itu delivery? Delivery itu adalah bagaimana saya sebagai dosen mampu menyajikan materi pembelajaran secara jelas dan sistematis. Kemudian dalam interaction itu saya aktif menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab agar mereka juga aktif untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya asesmen, di mana asesmen ini yang saya lakukan adalah memberikan evaluasi kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa melalui pemberian tugas kuis yang saya jelaskan secara terstruktur. Adapun identitas mata kuliah yang akan saya ajarkan, salah satunya itu adalah asesmen non-test dengan bobot SKS 2 SKS, kode mata kuliah CW 6225 pada semester 4 dengan yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah asesmen non-test, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program mahasiswa Prodi BKPI semester 4 yang tujuannya untuk membekali pemahaman dan keterampilan dalam menyusun, memilih, menggunakan, dan mengevaluasi berbagai bentuk asesmen non-test dalam proses bimbingan dan konseling. Mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar asesmen non-test, teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, membuat serangkaian angket, serta menerapkan dalam bentuk praktik asesmen individual maupun kelompok. Nah, adapun CPL dari atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu adalah CPL sikap. CPL sikap itu yang dimaksudkan di sini di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menguasai konsep instrumentasi dan praktik psikologi pendidikan dalam bidang konseling pendidikan Islam. CPL KU yang ketiga itu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dari informasi dan data, mampu melaksanakan layanan bimbingan konseling melalui berbagai jenis pendekatan, baik itu dalam kelompok ataupun metode-metode individual. Kemudian CPL yang kelima, mampu menyusun dan mengembangkan instrumen pengumpulan data baik dalam bentuk tes maupun non-tes dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat. Nah, selanjutnya CPMK dari mata kuliah asesmen non-tes itu sendiri, yang pertama adalah mengenal dan memahami konsep dasar asesmen non-test. Yang kedua, memahami berbagai metode dan pengumpulan data asesmen non-test untuk kepentingan bimbingan dan konseling. CPMK yang ketiga, memahami dan menyusun program pengumpulan data asesmen non-test. CPMK yang keempat adalah menyusun, mengolah, dan mengadministrasikan instrumen asesmen non-test dalam pelayanan bimbingan dan konseling. CPMK ini tentu saja merupakan perpanjangan atau penjabaran dari CPL yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian
Yang ingin saya sampaikan lagi adalah sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran dalam asesmen non-test ini terdiri dari 16 pertemuan yang merupakan 2 SKS, di mana ada pertemuan tatap muka selama 2 kali 60 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit, tugas terstruktur 2 kali 60 menit, kemudian ada ujian tengah semester dilakukan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun materi pembelajaran yang saya ajarkan, yang pertama adalah konsep asesmen teknik non-test, kemudian penggunaan asesmen non-test, metode observasi, metode wawancara, sosiometri, skala penilaian, studi kasus, kuesioner, alat ungkap masalah, dan rancangan instrumen asesmen non-test dalam bidang layanan, bimbingan, dan konseling. Media pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran ini, yang pertama yang saya siapkan adalah pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk dokumen dan file. Kemudian pemberian video terkait dengan contoh kasus yang dijelaskan diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya tugas dalam bentuk tugas mandiri ataupun tugas kelompok, dan tentu saja ada slide dan PPT yang sebagai penjelas terkait dengan materi-materi yang diajarkan. Kemudian untuk sebagai media komunikasi ada WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa. Modal pembelajaran dalam perkuliahan ini yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah ini tujuannya untuk memaparkan materi dengan jelas kepada mahasiswa dan sebagai media untuk interaktif juga bersama dengan mahasiswa. Kemudian ada small group discussion. Small group discussion adalah mahasiswa mendiskusikan masalah, kemudian nanti akan bersama-sama mencari solusi dan mengidentifikasi dari permasalahan yang didiskusikan. Ada pemberian tugas mandiri dan ada discovery learning atau pemberian materi kepada mahasiswa sebelum materi itu dimulai sebagai informasi awal pembelajaran. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah asesmen non-test, yang pertama dari buku, kemudian yang kedua dari jurnal. Untuk buku sendiri, saya menggunakan buku dari Ningsi dan Nadwardi 2021 yang berjudul Asesmen Non-Test Bimbingan dan Konseling yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Kalijaga Press. Kemudian buku Prayitno tahun 2019 Asesmen dalam Bidang Konseling yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada. Selanjutnya untuk jurnal pertama yang menjadi rujukan adalah jurnal yang saya terbitkan sendiri, yaitu salah satu jurnal yang saya terbitkan tahun 2024 tentang pelatihan asesmen non-test pada untuk asesmen perkembangan guru, di mana di dalam jurnal tersebut ada beberapa tahapan asesmen non-test yang dilakukan kepada guru BK dan itu bisa menjadi referensi untuk mahasiswa. Selanjutnya jurnal yang referensi yang di penelitian Asmadin dan Silvinatri 2022, Need Assessment Non-Test Bimbingan dan Konseling dalam Layanan Penempatan dan Penyaluran Siswa. Kemudian penelitian Asmita dan Fitriani 2022 terkait analisis konsep dasar asesmen bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan. Nah, selanjutnya untuk sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini terbagi dari 4 bagian. Ada absensi, activity completion, ada formative assessment, dan summative assessment. Untuk absensi bobotnya 10%, activity completion bobotnya 5%. Di formative assessment itu terbagi 3, ada kuis, tugas makalah, dan tugas-tugas lainnya. Itu bobotnya 15%. Kemudian summative assessment ada tugas project 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Jadi bobot keseluruhan itu totalnya 100%. Itulah tadi deskripsi mata kuliah yang sempat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut ini merupakan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada kuliah asesmen non-test. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, baik teman-teman, hari ini selamat datang kembali di perkuliahan kita yang kedua untuk pertemuan yang kedua saya untuk mata kuliah asesmen non-test. Tapi sebelum kita memulai, mari kita awali sama-sama dengan berdoa. Semoga materi hari ini bermanfaat dan pengetahuannya bertambah dan bisa kita gunakan, kita aplikasikan untuk kegiatan kita sehari-hari. Berdoa, silahkan. Ya, selesai. Oke, nah teman-teman, pekan lalu kalian sudah mempelajari tentang pengantar berkaitan dengan asesmen non-test ya. Tapi sebelum itu saya absen dulu ya untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir di perkuliahan kita hari ini. Tapi saya harapannya kalian semua hadir. Coba kita cek satu-satu. Ajustina, Hadir Ibu. Lita, Hadir Ibu. Tika Rahmadani, Hadir Ibu. Gabriel, Hadir. Muminin Hatib, Putra. Ya, semuanya sudah saya absen ya. Ada yang belum saya sebutkan namanya? Tidak ada ya? Oke. Pekan lalu kita sudah mempelajari terkait dengan definisi ataupun apa saja jenis-jenis asesmen non-test. Tapi sebelum saya melanjutkan ke pendalaman lebih detail, saya ingin menanyakan dulu, jangan gugup ya. Karena ini sifatnya hanya bertanya untuk merecall saja ingatan kalian, dan saya cuma mau tahu sejauh mana teman-teman sudah memahami materi kita dan apa yang sudah teman-teman catat. Untuk yang pertama, apa sih definisi dari asesmen non-test? Ada yang masih ingat pelajaran kita pekan lalu tentang asesmen non-test? Silahkan. Ya. Siapa? Oke, Umaira, silahkan. Teknik penilaian yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Oke, asesmen non-test adalah teknik penilaian yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Ya, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Selain dari Humaira tentang penilaian, Sulis menambahkan bahwa untuk mendalami siswa terkait dengan permasalahan apa yang dialami, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sejauh itu pembahasan kita terkait dengan definisi asesmen non-test. Jadi memang kalau dari materinya, asesmen non-test itu adalah proses pengumpulan data yang dimana datanya nanti akan kita analisis, baik itu secara individu ataupun kelompok, sebelum kita menentukan kira-kira apa sih langkah-langkah penanganan atau intervensi yang akan kita berikan. Kalau asesmen non-test itu kita belajar tentang mengumpulkan data, sifatnya bukan tes, seperti observasi, wawancara, dan beberapa pengambilan alat ukur lainnya. Tapi kalau dia sifatnya tes, ya dengan pengetesan, misalnya tes intelektual, tes kepribadian, tes minat bakat. Nah, itu yang menjadi perbedaan utama dari tes dan non-tes. Nah, untuk mata kuliah ini tujuan utamanya itu teman-teman yang mau kita sasar adalah kalian sebagai mahasiswa di mata kuliah ini bisa memahami bahwa ada beberapa manfaat dari penggunaan alat asesmen non-test. Kalau secara garis besarnya itu ada 3. Jadi ada karakteristik individu, mengidentifikasi kebutuhan, dan dasar-dasar pengembangan program BK. Sekali lagi, di asesmen non-test kita tidak membahas berkaitan dengan intervensi. Asesmen non-test adalah pengumpulan data. Paham ya? Jadi belum ada layanan BK yang kita berikan. Artinya, sebelum layanan BK itu ada, kan kalian di sini sudah belajar BK klasikal, sudah pernah? Sudah ya. BK klasikal, BK kelompok, BK komunitas. Nah, itu adalah intervensi. Kalau asesmen itu pengumpulan datanya. Sebelum layanan BK diberikan, kita harus tahu kebutuhan siswa itu apa, kebutuhan sekolah itu apa yang diminta oleh guru BK sebelum kita masuk pada layanan BK. Jadi ini adalah 3 komponen utama yang harapannya teman-teman bisa menguasai di pertemuan kita hari ini. Seperti itu. Nah, selain itu,
Ini yang akan kita dalami. Nanti saya akan membagi teman-teman dalam bentuk kelompok dan kalian akan mendiskusikan, dan saya nanti akan minta partisipasinya mungkin 1-2 orang gitu ya, untuk mempresentasikan terkait dengan hasil peta konsep yang akan dilakukan nanti bersama-sama. Ada 4 jenis assessment test: observasi, wawancara, angket, dan sosiometri. Ada juga alat daftar cek masalah dan alat ungkap masalah. Seperti apa itu observasi? Observasi kata kuncinya adalah apa? Oke, pengamatan. Kata kunci dari observasi adalah pengamatan. Gitu ya. Jadi dalam observasi pasti selalu akan ada pengamatan. Itu yang harus teman-teman garis bawah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Kata kunci dari wawancara apa? Betul. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi wawancara itu kata kuncinya adalah percakapan. Bagaimana teman-teman, kalau misalnya nanti kalian jadi guru BK, bagaimana kalian bisa membangun raport atau membangun hubungan baik dengan siswa supaya siswa itu mau terbuka menyampaikan apa pikiran dan perasaannya gitu ya, yang bisa kalian jadikan sebagai data. Sekali lagi, karena asesmen non-tes ini adalah data, jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Oh iya, saya ingatkan, dari sekarang kalian sudah harus berpikir ya, nanti kira-kira akan datang ke sekolah mana, kira-kira jenis persoalan apa yang akan dihadapi, siapa orang-orang yang akan ditemui untuk menganalisis kebutuhan praktikum kita. Karena sekali lagi, asesmen non-tes ini yang sudah saya tekankan dari pekan sebelumnya, bahwa asesmen non-tes ini adalah mata kuliah praktikum. Jadi karena ini adalah mata kuliah praktikum, jadi teman-teman sembari kita belajar teori, kalian juga sudah harus memikirkan kira-kira kedepannya saya akan datang ke sekolah mana, perizinannya seperti apa, sampai pada analisis kebutuhan apa yang kira-kira nanti akan kalian butuhkan, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ruang kolaborasi. Silahkan berkumpul. Saya sudah membagikan kelompoknya di grup WA ya. Sudah ada kelompok yang saya bagikan di grup WA. Silakan teman-teman mungkin bisa berkumpul berdasarkan teman kelompoknya. Jadi langsung kursinya dibagi depan belakang saja supaya tidak begitu mengganggu. Ya, nah tugasnya adalah merumuskan, membuat peta konsep terkait dengan apa lagi namanya, observasi, wawancara, angket, dan sosiometri. Ya, silahkan kumpul per kelompok. 6 kelompok ya. Buatnya per 5 kelompok saja, karena juga tadi jenisnya ada 5 kelompok ya. Kita tidak perlu membahas AUN dulu, berarti sampai di ini saja. Tugasnya itu adalah teman-teman silahkan membuat peta konsep asesmen non-tes yang berkaitan dengan tema-tema yang sudah saya kirimkan di grup PA-nya ya, yang berkaitan dengan observasi, wawancara, sosiometri, dan daftar cek masalah. Sama satu lagi apa? Alat ungkap masalah. Silahkan. Oke, kemudian sudah sampai di mana? Oke, kalau di DCM itu yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan aspek indikator dan kira-kira peluang masalah yang muncul di lapangan itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita mau tahu masalahnya, pasti kan harus diskusi dulu dengan guru BK-nya gitu ya. Jadi yang di awal yang perlu teman-teman buat itu coba dibuatkan dulu tabel-tabelnya, kira-kira dari aspek, indikator, dan nomor item. Kemudian nanti dicentang, di checklist sesuai dengan persoalan yang disampaikan oleh guru BK. Jadi buat dulu rancangan tabelnya saja, ya. Ini sudah dilengkapi, ya. Jadi teman-teman mungkin nanti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 kalian bisa memperhatikan yang dibuat sama kelompok 2.
ini bagus, cuman pakai HP ya. Mungkin yang ada di laptop juga bisa lebih jelas. Cukup lengkap, sudah membahas dari pengertian, kegunaan, jenis-jenisnya sampai pada langkah-langkah penyusunannya. Nah, di peta konsep idealnya seperti itu ya. Semakin detail kita membahasakan, maka itu akan memudahkan kita untuk mempelajari materi-materi ataupun bisa merecall, lebih akan mudah merecall kembali ingatan kalian terkait dengan konsep teori ini. Kalau membuat peta konsepnya seperti ini, gitu ya. Jadi mungkin kelompok 2 bisa di-share ya ke grup supaya menjadi contoh untuk teman-temannya. Iya, Bu. Ya. Ada yang mengalami kendala, teman-teman, dari kelompok berapa? Mungkin bisa kita diskusikan. Kelompok 3 ada kesulitan? Bagaimana? Terkait dengan ini Bu, kalau wawancara kan harus dibuatkan guide wawancaranya. Nah, bagaimana itu cara pembuatan guide wawancaranya, Ibu? Oh, oke. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk yang lain ya. Jadi di dalam wawancara, sebelum kita menentukan guide, begitu ya, tulis ya. Yang perlu diketahui adalah apa tipe wawancara yang akan kita lakukan. Apakah teman-teman melakukan wawancara terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, gitu ya, ataupun mungkin melakukan hal yang sifatnya eksploratif. Jadi belum ada guide-nya dulu, tapi kita turun lapangan dulu, mengobservasi dulu. Nah, itu. Jadi kita harus pahami tujuannya wawancara itu dilakukan seperti apa. Nah, setelah dipahami, baru teman-teman menentukan, buatlah blueprint ataupun guide wawancara itu berdasarkan dari hampir sama dengan yang daftar cek masalah tadi. Ada aspek-aspeknya, ada indikator perilaku yang akan diukur, dan kemudian ada contoh ataupun guide pertanyaan yang kira-kira apa yang akan ditanyakan. Semua guide wawancara itu tidak boleh lepas daripada prosedur wawancara itu dilakukan. Seperti apa prosedurnya? Tahapan wawancara itu kan kita melakukan dari persiapan, pembukaan, inti sampai penutup ya. Sehingga yang perlu teman-teman persiapkan adalah bagaimana wawancara itu bisa dilakukan berdasarkan dari tahapan guide ataupun teori yang kita punya. Mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran, atau mungkin ada satu orang yang mau mempresentasikan hasilnya. Karena tadi saya sudah melihat sekilas semua kelompok sih sudah ada yang buat, kecuali DCM masih tahap finalisasi ya, belum sampai di tahapan membuat peta konsepnya ya. Tidak apa-apa, tapi jangan berhenti ya. Setelah ini tolong dilengkapi. Nanti teman-teman, saya minta dibantu kalian mengupload kembali pada link Google Drive yang sudah saya berikan. Tujuannya apa? Supaya kita punya bank data. Jadi nanti semua teman-temannya bisa melihat hasil dari sosiometri yang sudah kalian kerjakan, ya. Ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tugas-tugasnya cukup jelas ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya hari ini, sudah mendapatkan apa dari materi kita sebagai sharing, apa yang sudah kalian tuliskan kira-kira dari kurang lebih 2 SKS 90 menit berarti ya. Selama 90 menit kita bersama, apa yang kira-kira sudah teman-teman tangkap dari materi kita hari ini? Ya, silahkan. Ayo, saya tidak makan orang. Jadi mari kita sama-sama saling berinteraksi ya teman-teman, supaya saya juga tahu kalian kurangnya di mana, dan saya juga bisa mengevaluasi kalau misalnya jangan sampai ternyata ada hal-hal yang belum dipahami. Ayo, siapa kira-kira adakah yang bisa mereview hari ini kita sudah belajar apa? Silahkan. Oke, Justina.
kasih Bu atas kesempatannya. Jadi apa yang kemudian sudah saya dapatkan pada hari ini, saya lebih mengetahui tentang apa perbedaan dari asesmen non-tes dan asesmen tes itu sendiri. Bahwasanya asesmen non-tes itu digunakan, dia tidak tertulis ataupun tidak lisan. Sedangkan asesmen tes itu kita gunakan secara langsung atau kita tes secara langsung. Terus saya juga mengetahui bahwa di asesmen non-tes itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada observasi, wawancara, angket, DCM, AUM, dan sosiometri. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya observasi itu kita mengamati secara langsung siswa kita. Terus wawancara juga itu kayak percakapan terstruktur. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Ada lagi yang lain? Mungkin singkat, padat dan jelas. Ada satu orang lagi, silahkan saya beri kesempatan. Kalau cuman satu itu kan rasanya gimana gitu ya. Ayo dari kaum cowoknya ini, laki-lakinya. Ada, silahkan. Siapa yang mau menambahkan dari laki-laki? Iya, silakan Pak Tok. Terkait dengan mata kuliah kita pada hari ini, saya cukup banyak mengetahui terkait dengan proses asesmen, dan ternyata dalam proses pengumpulan data ada banyak data-data yang ada banyak alat-alat yang kemudian kita bisa gunakan, yang sudah disampaikan juga oleh Justina tadi, mulai dari wawancara, observasi langsung, angket, sosiometri, dan juga DCM sendiri. Dan tentunya ini sangat berguna untuk teman-teman ketika turun lapangan, apalagi ketika menyusun skripsi nantinya. Oke. Terima kasih. Jadi Fatul ini sudah memikirkan jangka panjangnya ya. Padahal baru semester 4 tapi sudah berpikir luar biasa ya, Fatul ya. Kayaknya Fatul sudah mau cepat-cepat selesai dari KPI ini karena sudah berpikir sampai ke skripsi dia, luar biasa. Nah, ya mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Kita sudah sampai di penghujung penutup acara lagi. Ya berasa kuliah itu berasa kayak acara ya. Penutup kegiatan perkuliahan kita. Teman-teman, ini baru pertemuan kedua, masih ada 14 pertemuan dan perjalanan masih panjang. Disimpan baik-baik energinya, atur waktunya, kurangi mainnya. Ya, jadi jangan terlalu banyak mau main game, main sosial media itu dikurangi. Atur waktu belajarnya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum. Tantangannya cukup besar, energi yang dikeluarkan juga akan cukup besar. Jadi teman-teman tolong, semoga kita semua, kalian semua, saya harapkan sih tidak ada yang mengulang di mata kuliah ini ya. Amin. Iya. Baik, saya tutup perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.